Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yuniarti dari kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, yaitu Perang Asia Timur Raya. Nah, Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik antara Jepang dan Sekutu berakhir dengan kekalahan Jepang. Perjanjian penyerahan kapitulasi Jepang kepada Sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri pada 2 September 1945 dengan wakil Sekutu Jenderal Douglas MacArthur dan wakil Jepang Menteri Luar Negeri Mamori Shigemitsu. Pemboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang tidak mempunyai pilihan lain selain menyerah kepada Sekutu. Di Nagasaki rata-rata orang tewas akibat terbakar dari hasil panas yang diakibatkan ledakan tersebut. Orang-orang meninggal saat rumah mereka meledak, sementara yang lainnya terluka akibat terkena puing-puing yang berterbangan. Dan di Hiroshima, kira-kira 30 detik setelah bom diledakkan, sebuah badai api muncul di tengah kehancuran. Orang-orang yang berada dalam jarak 300 kaki dari ledakan menguap seketika. Ledakan dan panas juga menanggalkan kulit dari tubuh, melelehkan bola mata dan meledakkan perut. Kematian akibat radiasi di tahun-tahun berikutnya mencapai sekitar 120.000 jiwa. Bom Hiroshima menggunakan 60 kg uranium 235 yang dipercaya untuk menghancurkan sekitar 90% kota. Sedangkan bom Nagasaki menggunakan 8 kg plutonium 239. Bom itu 1000 lebih kuat dari yang meledak sebelumnya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 dan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua berpendapat pelaksanaan proklamasi bekerjasama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Nah, kalau golongan muda berpendapat proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Pada pukul 04.30 terjadi penculikan Soekarno dan Hatta oleh pemuda dipimpin oleh Sudarso Subeno, dan sore hari para pemuda membebaskan Soekarno dan Hatta dengan alasan yang pertama, karena Mr. Ahmad Subarjo
memberi jaminan dengan taruhan nyawa kepada Sudanco Subeno yang menjadi komandan Kompi Tentara Peta Purwakarta. Yang kedua, bahwa proklamasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Pada pukul 23.00 rombongan tiba di Jakarta, minta izin kepada Nishimura untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi tidak diizinkan dengan alasan Indonesia sedang dalam keadaan status quo. Artinya atau adanya peralihan pemerintahan tangan Jepang ke tangan sekutu. Perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maeda karena yang pertama, Laksamana Maeda mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor keamanan terjamin karena Laksamana Maeda merupakan angkatan laut dan hak prerogatif kekuasaan wilayah angkatan laut dan tidak bisa diganggu-gugat oleh angkatan darat. Teks proklamasi disusun oleh R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Atas usulan dari Soekarni, yang menandatangani adalah Ketua dan Wakil Ketua PPKI Soekarno dan Hatta, dan oleh Soekarno naskah asli diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah diketik ada 3 perubahan, yaitu kata tempo menjadi tempo. Yang kedua kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga tanggal di Jakarta 17/8/05 menjadi di Jakarta hari 17 Boelan 8 tahun 05. Pelaksanaan proklamasi semula diadakan di lapangan Ikada, tetapi dibatalkan karena sudah dijaga oleh tentara Jepang. Lalu pembacaan dialihkan ke Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan teks proklamasi dibaca oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Sudanco Latif Hendraningrat Trimukti. Bendera pusaka dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati Soekarno dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman. Arti penting proklamasi yaitu merupakan alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi tidak
Penyebaran berita proklamasi tidak hanya melalui media radio, namun juga melalui media surat kabar. Di Bandung, penyebaran berita proklamasi disebarkan oleh surat kabar Tejahaja, dan di Surabaya penyebaran berita proklamasi disebarkan oleh surat kabar Soeara Asia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Junbinkai atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Pembentukan PPKI sebelum ada MPR. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno menjadi sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan tugas presiden sementara dibantu oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang PPKI yang kedua dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Yang pertama Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. Yang kedua Jawa Barat, Mas Sutarjo Karto Hadikusumo. Yang ketiga Jawa Tengah, Raden Panji Sueroso. Yang keempat Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suerjo. Yang kelima Sunda Kecil, I Gusti Ketutputja. Yang keenam Maluku, Johannes Latu Harhari. Yang keenam Sulawesi. Yang ketujuh Sulawesi, Dr. Gerungan Samuel Jacop Ratulangi. Yang kedelapan Borneo, Insinyur H. Pangeran Muhammad Nur. Sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat.
Sekian dari presentasi saya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.